A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para netizen sekalian yang berbahagia, kita berada di pertengahan bulan suci Ramadan di tahun 2024 Hijriah ini. Semoga kita senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa menunaikan amal ibadah secara sempurna di bulan Ramadan ini, baik zikirnya, baca Qur'annya, atau amaliyah-amaliyah yang lainnya yang menjadikan keistimewaan bulan yang besar, bulan yang agung, bulan suci Ramadan. Para netizen sekalian yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam riwayat Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga rindu kepada mereka yang dirindukannya. Sungguh luar biasa. Bagaimana kalau ada seorang istri merindukan kedatangan suaminya? Bagaimana seorang suami merindukan kehadiran istrinya? Bagaimana seorang anak merindukan lama tak berjumpa dengan orang tuanya? Sebaliknya, orang tua yang rindu lama tak berjumpa dengan anaknya. Rasulullah SAW menyampaikan, yang merindukan kalian bukan manusia, yang merindukan kalian bukan manusia biasa, tetapi surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga merindukan 4 golongan manusia. Yang pertama, talil Quran. Yang kedua, hafizil lisan. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an. Yang keempat, wasaimi fi syahri Ramadan. 4 golongan ini, ayo kita buka. Mudah-mudahan barokah syafaat Rasulullah dengan kita membacakan hadis yang keluar dari lisan mulia Rasulullah SAW, agar lisan kita terpakai untuk membacakan hadisnya, agar pendengaran kita menjadi saksi, ya Rasulullah, ya Allah, aku pernah mendengarkan sabdamu walaupun aku tidak langsung berjumpa denganmu. Orang yang dirindukan surga Allah, yang pertama orang membaca Al-Quran, talil Quran. Yang kedua, hafizil lisan, orang yang menjaga lisan. Lisan ini bisa menjadikan seseorang mulia kalau dia mampu menjaga lisannya. Sebaliknya, bisa menjadikan kita hina, menjadikan kita sangat rendah apabila kita tidak mampu menjaga lisan. Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang beriman kepada hari akhirat, falyaqul, kalau dia bicara, bicara yang baik, jaga tutur kata dengan baik,
aw liyasmut. Kalau kita takut berkata yang tidak baik, kalau kita tidak bisa berkata yang tidak baik, lebih baik diam. Itu ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang menjaga lisan, bahkan lisan ini selalu dipoles untuk ingat kepada Allah dengan berzikir, membaca Quran tadi, berzikrullah dengan menyebut nama Allah. Itulah hafidhil lisan. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan orang yang lapar. Sifat Allah itu, Allah tidak makan, tapi justru Allah memberi makan. Orang mukmin itu orang yang punya kepedulian dengan orang lain, orang yang lemah, orang yang lapar, orang yang papah. Wujud bukti iman seorang hamba Allah, Allah punya kepedulian untuk membantu mereka. Oleh karena itu, ada riwayat yang lain, siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa saatnya dia berbuka puasa, kita menyebutnya memberi takjil, makan takjil, maka orang ini mendapatkan pahala yang sangat besar dari orang-orang yang dibantunya, yang memakannya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Yang keempat, orang yang dirindukan oleh surga Allah, wasaimi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Di dalam 1 tahun Allah sisihkan 1 bulan untuk puasa, namanya puasa Ramadan. Ini esensi cara Allah menyayangi makhluknya. Karena dalam kehidupan kita, dalam 1 tahun butuh kita puasa. Sebenarnya itu merupakan fitrah bagi kita untuk puasa. Cuma tidak sedikit manusia yang belum mengerti tentang fitrah puasa. Maka Allah wajibkan puasa itu agar fitrah itu dijalani oleh manusia. Sebab apa? Puasa itu adalah peristirahatan ketika tubuh setahun dipakai. Servis total bahasa orang sekarang. Puasa di bulan Ramadan, 1 hari sengaja tidak puasa tanpa udzur, maka sebenarnya kata para ulama tidak bisa digantikan dengan qadha puasa walaupun sebulan lamanya. Tetapi Ramadan itu kalau ada ujur tidak puasa, tetap digantikan sehari sesuai kita tidak puasa, diganti di hari yang lain. Jadi ada 4 golongan orang yang dirindukan surga. Masya Allah. Pertama, orang yang membaca Al-Quran. Ayo bulan Ramadan, tempat kita penggemblengan lisan kita untuk belajar berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua, hafizil lisan, jaga lisan kita, perbanyak zikir, perbanyak sholawat, perbanyak menyebut nama Allah. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, jangan kikir, jangan pelit. Tidak ada orang yang dermawan jatuh miskin. Orang dermawan pasti diberikan rezeki lebih oleh Allah. Mudah-mudahan kepada Allah jualah kita meminta pertolongan. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.